Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kobilatus Sadia dengan nomor induk mahasiswa 250703006 dari kelas reguler 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu mengenai tata kelola sekolah dengan objek pemetaan di PAUD An-Nur. Mind mapping yang saya buat menunjukkan bahwa tata kelola sekolah terdiri dari 6 aspek utama yang saling berkaitan. Keenam aspek tersebut adalah pengelolaan peserta didik, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, yang ketiga pengelolaan sarana dan prasarana, keempat pengelolaan keuangan pendidikan, yang kelima supervisi pendidikan, dan keenam evaluasi program pendidikan. Apabila keenam aspek tersebut dapat dikelola dengan baik, maka tujuan sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai. Aspek yang pertama adalah pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik merupakan seluruh proses yang dilakukan sekolah, mulai dari anak diterima sampai anak menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut. Pada tahap awal penerimaan peserta didik, yaitu proses penerimaan anak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Selanjutnya, sekolah melakukan pendataan dan administrasi peserta didik, seperti pencatatan identitas anak, data orang tua, riwayat kesehatan, dan dokumen lainnya. Data tersebut sangat penting sebagai dasar pelayanan kepada anak. Selain administrasi sekolah, juga melakukan pembinaan dan pengembangan peserta didik. Di PAUD An-Nur, pembinaan dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, seperti nilai agama dan moral, bahasa, sosial emosional, motorik, kognitif, dan seni. Guru juga memberikan layanan bimbingan kepada anak apabila ditemukan kesulitan dalam belajar maupun dalam berinteraksi dengan teman. Pengelolaan peserta didik menjadi pusat dari seluruh kegiatan sekolah karena semua program yang dibuat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak. Namun, pengelolaan peserta didik tidak dapat berjalan sendiri. Agar pelayanan kepada anak berjalan optimal, diperlukan guru yang kompeten, sarana yang memadai, serta dukungan pembiayaan yang baik. Aspek yang kedua adalah pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengelolaan ini bertujuan agar sekolah memiliki sumber daya manusia yang profesional dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Tahapan pertama yaitu rekrutmen dan penempatan guru, sehingga sekolah memperoleh tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Setelah menjadi guru, sekolah juga memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, workshop, seminar, kelompok kerja guru atau KKG, maupun kegiatan pengembangan profesional lainnya. Selain itu, dilakukan penilaian kinerja guru untuk mengetahui sejauh mana guru melaksanakan tugasnya dalam merencanakan pembelajaran. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan penilaian perkembangan anak, serta bekerja sama dengan orang tua. Sekolah juga memperhatikan kesejahteraan guru, karena guru yang merasa dihargai akan lebih semangat dalam bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik. Hubungan aspek dengan peserta didik sangat erat. Guru yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Aspek yang ketiga adalah pengelolaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Pengelolaan dimulai dari perencanaan kebutuhan, yaitu menentukan fasilitas apa saja yang diperlukan sesuai kebutuhan sekolah. Kemudian, dilakukan pengadaan sarana, misalnya membeli alat permainan edukatif, meja kursi anak, alat tulis, media pembelajaran, serta perlengkapan kebersihan. Setelah tersedia,
Seluruh fasilitas harus dimanfaatkan secara optimal oleh guru dan peserta didik agar benar-benar mendukung kegiatan belajar. Sekolah juga melakukan pemeliharaan agar seluruh fasilitas tetap aman dan layak digunakan. Misalnya, memperbaiki alat bermain yang rusak atau mengecek kebersihan ruang kelas secara rutin. Selain itu, terdapat inventaris, yaitu pencatatan seluruh barang milik sekolah agar mudah dikontrol dan dipertanggungjawabkan. Di PAUD An-Nur, sarana dan prasarana yang memadai akan membuat anak merasa nyaman belajar, lebih aktif bermain sambil belajar, serta membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Aspek yang keempat adalah pengelolaan keuangan pendidikan. Keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung seluruh kegiatan sekolah. Pengelolaan keuangan dimulai dengan perencanaan anggaran, yaitu menyusun kebutuhan dana untuk kegiatan sekolah selama 1 tahun atau 1 semester. Setelah itu dilakukan penggunaan dana sesuai kebutuhan, misalnya untuk pembelian alat pembelajaran, pembayaran honor guru, perawatan fasilitas sekolah, kegiatan pembelajaran, maupun kegiatan sekolah lainnya. Seluruh pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dalam administrasi keuangan yang rapi, sehingga mudah diperiksa apabila diperlukan. Selain itu, sekolah harus menerapkan prinsip transparan dan akuntabel. Artinya, penggunaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Hubungan pengelolaan keuangan dengan aspek lain sangat jelas, karena hampir seluruh kegiatan sekolah membutuhkan pembiayaan. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, program sekolah tidak dapat berjalan secara maksimal. Lalu aspek yang kelima adalah supervisi pendidikan. Supervisi merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan kepala sekolah kepada guru agar mutu pembelajaran terus meningkat. Supervisi diawali dengan perencanaan, yaitu menentukan jadwal dan tujuan supervisi. Kemudian kepala sekolah melakukan pelaksanaan supervisi, misalnya mengamati proses pembelajaran di kelas untuk melihat bagaimana guru mengajar, menggunakan media pembelajaran, berinteraksi dengan anak, dan melakukan penilaian. Setelah observasi dilakukan, kepala sekolah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada guru. Apabila ditemukan kekurangan, guru diberikan masukan dan solusi agar pembelajaran menjadi lebih baik. Tahap terakhir yaitu tindak lanjut, yaitu melihat apakah saran yang telah diberikan sudah diterapkan oleh guru pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Aspek yang terakhir adalah evaluasi program pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh program sekolah telah berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Tahap pertama adalah penilaian program, yaitu mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan sekolah. Kemudian dilakukan analisis hasil sehingga sekolah mengetahui program mana yang sudah berhasil dan program mana yang masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut, yaitu menyusun solusi atau perbaikan terhadap kekurangan yang ditemukan. Tahap terakhir adalah perbaikan program, sehingga pada pelaksanaan berikutnya, kegiatan sekolah dapat berjalan lebih efektif dan berkualitas. Dengan adanya evaluasi, sekolah tidak hanya mengetahui hasil yang telah dicapai, tetapi juga memiliki dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Hubungan antar aspek. Apabila kita melihat anak panah pada mind mapping ini, dapat dipahami bahwa keenam aspek tersebut saling berhubungan. Pengelolaan peserta didik, terus ada juga pengelolaan pendidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan pendidikan, supervisi pendidikan, dan evaluasi program pendidikan. Berdasarkan mind mapping yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa tata kelola sekolah merupakan suatu sistem yang terdiri dari 6 aspek utama, yaitu pengelolaan peserta didik, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, supervisi pendidikan, dan evaluasi program pendidikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.